Halo teman-teman, semoga kalian semua sehat-sehat dimanapun kalian berada. Pada video kali ini saya akan bahas tentang COVID-19. Situasi COVID-19 di Singapura diberitakan ngeri dan ganas oleh media Indonesia. Banyak teman-teman yang khawatir tentang keadaan di Singapura. Tetapi apakah benar demikian? Saya akan share di video ini. Saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang di Mount Elizabeth Hospital Singapura. Saya tinggal di Singapura dan saya akan share situasi yang sesungguhnya terjadi di Singapura. Stay tune. Per 3 Oktober 2021, kasus harian di Singapura mencapai 2057 kasus dan 6 orang meninggal. Pada hari yang sama di Jakarta, kasus harian adalah 127, hanya 127 dan 5 orang meninggal. Penduduk Jakarta seperti yang kita ketahui 2 kali lipat lebih banyak dibanding penduduk Singapura. Jadi apakah situasi di Singapura lebih buruk daripada situasi di Jakarta? Jumlah kasus di Singapura ini tinggi karena proactive testing dan robust contact tracing. Jadi semakin banyak tes yang dilakukan dan semakin robust contact tracing-nya, tentunya kita akan menemukan banyak kasus yang OTG atau yang gejalanya ringan. Otherwise, kasus OTG dan gejala ringan ini tidak terdeteksi kalau hanya mengandalkan masyarakat atau pasien yang proaktif datang untuk tes. Menurut artikel di Jakarta Post tanggal 6 Agustus 2021, contact tracing di Indonesia belum memadai. Singapura dengan populasi 5,5 juta telah melakukan lebih dari 19 juta tes dibanding dengan Indonesia dengan penduduk 277 juta, jadi 50 kali lipat, hanya melakukan tes sebanyak 40 juta. Kalau kita lihat dari jumlah tes per kapita per 1 juta penduduk, di Singapura mencapai 3,2 juta tes per 1 juta penduduk, di Indonesia hanya 144.000 tes per 1 juta penduduk. Jadi bedanya sangat jauh. Di gelombang keempat pandemi di Singapura, kalau dilihat dari kasus harian ini memang paling parah. Tapi ternyata 98% dari orang yang terdeteksi positif ternyata mereka adalah OTG atau punya gejala ringan. 98% kasus OTG atau gejala ringan ini tidak akan terdeteksi tanpa mengandalkan proactive testing. Jadi kalau tidak ada proactive testing, mungkin kasus yang terdeteksi hanya 1/50, kira-kira hanya 41 kasus per hari. Kalau dilihat dari kasus harian, Singapura kelihatannya lebih buruk daripada Indonesia, tetapi dengan 82% penduduk Singapura sudah divaksin lengkap 2 kali vaksin, kemungkinan keadaan di Singapura jauh lebih baik daripada di Indonesia. Per tanggal 3 Oktober tahun ini, di Indonesia hanya 19,3% dari penduduk Indonesia yang sudah divaksin penuh dibanding dengan 82% penduduk Singapura yang sudah divaksin penuh. Terus kemudian kemungkinan besar varian yang dominan di Indonesia dan di Singapura itu sama, yaitu varian Delta. Di Singapura sekitar 99,6% dari kasus yang ada disebabkan oleh varian Delta. Dibanding dengan virus aslinya yang dari Cina, varian Delta ini punya CT value yang rendah. Artinya viral load-nya jauh lebih tinggi dibanding dengan versi yang asli dari Cina. Dan juga orang yang terinfeksi varian Delta lebih banyak memerlukan oksigen dibanding dengan varian aslinya. Jumlah kasus per hari di Singapura sudah diantisipasi akan meningkat dengan rileksnya protokol kesehatan.
Tapi yang penting adalah fasilitas kesehatan mampu menangani kasus yang memerlukan rawat inap di rumah sakit. Tapi karena jumlah kasus di rumah sakit melonjak di luar prediksi, maka hari Senin lalu pemerintah Singapura kembali membatasi aktivitas sosial seperti makan di restoran dibatasi 2 orang per meja yang dulunya 5 orang, dan juga work from home diberlakukan kembali. Hal ini dilakukan untuk mengerem peningkatan kasus sambil meningkatkan jumlah bed rumah sakit untuk COVID-19. Rencana hidup dengan COVID-19 sebagai endemik akan tetap dilanjutkan sehingga kehidupan kita bisa menjadi senormal mungkin. Tetapi penularan virus ini juga harus ditangani dengan baik, sebaik-baiknya dan seaman mungkin. Kalau dilihat dari jumlah kasus per hari per kapita, Singapura ini lebih buruk dibanding dengan Australia dan New Zealand. Tapi Australia dan New Zealand saat ini lagi lockdown, dan pertanyaannya adalah kenapa Singapura tidak lockdown? Kuncinya adalah vaksin. Seperti yang saya sebutkan tadi, di Singapura 82% dari penduduk Singapura sudah mendapatkan full vaccination dibanding dengan 45,8% di Australia dan 39,7% di New Zealand. Bedanya jauh sekali. Vaksin memberi efek perlindungan yang sangat besar walaupun jumlah kasusnya banyak sekali. Saya ingin tunjukkan efek perlindungan vaksin dari data di Singapura. Pasien COVID-19 yang berusia 50 tahun ke atas yang dirawat di NCID, National Center for Infectious Diseases di Singapura, dari tanggal 28 April hingga 26 Agustus tahun ini, proporsi pasien yang membutuhkan oksigen paling tinggi terjadi pada kelompok yang tidak divaksinasi sama sekali, 38,9%, dibanding dengan 19,3% dari kelompok yang divaksinasi cuma 1 kali dan 3,7% dari kelompok yang sudah divaksin lengkap. Selain itu, 1,7% dari pasien yang sudah divaksin lengkap yang berusia 50 tahun ke atas membutuhkan ICU, membutuhkan perawatan ICU, hanya 1,7%. Dibanding dengan 12,1% dari pasien COVID-19 yang tidak divaksin atau yang cuma divaksin cuma 1 kali untuk kelompok usia yang sama. Ini terjadi di tahun ini dengan varian Delta. Umumnya pasien yang sudah divaksinasi lengkap kasusnya akan lebih ringan dan sebagian besar sembuh dengan baik, kecuali mereka yang punya komorbid. Jadi memang ada beberapa kasus infeksi yang terjadi pada orang yang sudah divaksin lengkap, tetapi sebagian besar infeksinya tidak parah dan viral load menurun lebih cepat dibanding dengan orang yang tidak divaksin. Sekarang bagaimana dengan kekebalan tubuh setelah divaksin? Temuan sejauh ini menunjukkan bahwa antibodi pada individu yang lebih tua menurun. Tetapi tidak berarti bahwa vaksin tersebut tidak berguna. Bukti menunjukkan bahwa mereka yang berusia di atas 50 tahun yang sudah divaksinasi secara substansial lebih kecil kemungkinannya untuk menderita kasus yang parah dibanding dengan mereka yang tidak divaksin. Bagaimana dengan pandemi gelombang keempat di Singapura dan varian Delta? Ada banyak faktor yang berperan yang diperparah oleh sifat SARS-CoV-2 yang tidak dapat diprediksi. Seperti virus RNA lainnya, SARS-CoV-2 memiliki kemampuan untuk mutasi. Varian Delta adalah contoh virus yang memiliki kemampuan transmisi tinggi. Varian Delta juga mampu menghindari deteksi sistem kekebalan tubuh, sehingga membuat vaksin ini menjadi kurang efektif. Jadi meskipun 80% dari penduduk Singapura sudah divaksin,
masih ada kasus yang lolos yang menyebabkan infeksi pada mereka yang sudah menerima vaksin lengkap. Melonjaknya kasus COVID-19 saat ini mengingatkan kita untuk tidak lengah dan tidak meremehkan virus ini. Pembatasan sosial ekonomi ini tidak akan berlanjut selama-lamanya. Suatu hari, seperti pandemi influenza, kita semua harus belajar untuk hidup dengan COVID-19. Syaratnya adalah vaksinasi massal. Semakin banyak masyarakat yang divaksinasi, semakin kuat masyarakat itu dalam menghadapi pandemi ini. Kita semua bisa hidup dengan semakin normal. Semoga video ini bermanfaat. Saya Dr. Tony Setiobudi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.